Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 3, sifat salabiyah. Bagian kedua dari sifat yang wajib di Allah, sifat salabiyah. Sifat yang wajib di Allah berapa tadi? 20. Yang 20 dibagi berapa? 1. Nafsiyah isinya berapa? 2. Salabiyah isinya 3. Isinya 4. Isinya 7. Tadi sudah beres nafsiyah, sekarang bagian sifat salabiyah. Apa salabiyah? Salabiyah adalah bahasa Arab dari kata salab, artinya mencabut. Lalu ditambah ya nisbat, artinya sifat yang mencabut. Mencabut data dan sifat yang disebut makulat. Makulat itu apa? Yang tidak layak bagi Allah. Karena sifat salabiyah menjadi sifat mencabut yang mustahil di Allah, maka disebut juga sifat salabiyah ini sifat adamiyah, menjadi sifat dengan ketidakadaan. Seperti kidam, artinya tidak ada permulaan, bako tidak ada akhir, dan sebagainya. Salabiyah secara harfiah artinya mencabut. Apa yang dicabut? Makulat. Makulat itu apa? Omongan yang tidak pantas kepada Allah. Jadi berarti sifat salabiyah itu sifat yang menghilangkan makulat, gitu ya. Karena sifatnya menghilangkan, maka sifat salabiyah ini disebut juga sifat adamiyah. Adam, tidak ada. Contoh, bako, kidam. Kidam artinya apa? Terdahulu, kidam. Enggak latihan Raka? Hah? Udah sore? Latihannya sore. Sekarang enggak? Contoh kidam artinya terdahulu. Terdahulu, paling dulu lah gitu ya. Arti asli ya. Arti asli kidam itu paling dulu. Jadi berarti Allah adalah zat yang paling dulu adanya. Atau misalnya tadi yang datang ke aula, yang pertama datang barusan yang ngaji ke aula, siapa yang paling dulu? Hah? Siapa? Hah? Ipin atau Raka aja? Raka lah, Raka. Raka paling dulu atau paling belakang? Aduh, kirain Abi mau latihan kamu. Dari mana kamu paling belakang, Raka? Masih ngapain kamu paling belakang datangnya? Hah? Nunggu timbalak? Oh, kamu di PHP-in. Misalnya Raka paling dulu masuk ke aula, paling dulu datang tadi misalnya. Kalau dibilang Raka itu paling dulu, kira-kira masih bisa bertanya tidak? Masih. Apa pertanyaannya? Dari mulai kapan emang si Raka masuk aula? Gitu ya. Jadi kalau diartikan paling dulu, masih ada potensi orang untuk bertanya. Kalau Allah itu paling dulu adanya, ini ada potensi orang masih nanya, emang Allah dari mulai kapan adanya? Itu namanya makulat.
namanya makulat mata. Kapan Allah bahasa Arab mata? Bukan mata kita, mata bahasa Arab. Mata itu kapan? Dari mulai kapan Allah itu ada? Itu namanya makulat. Jadi kalau nggak diartiin pakai salabiyah, nanti jadi menimbulkan adanya makulat. Makanya sifat salabiyah harus diartikannya semua pakai salabiyah, pakai adamiyah, pakai kata tidak ada. Jadi kidam jangan diartikan paling dulu, tapi artikanlah tidak ada permulaannya gitu. Tapi secara tujuan, secara maksud, secara makna sama. Paling dulu sama tidak ada permulaannya, sama enggak? Allah paling dulu sama dengan Allah tidak ada permulaan, sama enggak? Sama, sama-sama paling dulu gitu ya. Bedanya bermain di kata-kata doang. Kenapa bermain di kata-kata? Karena selain ilmu tauhid, ilmu ini disebut ilmu kalam di Mabade ya. Kemarin ya, selain nama-nama tauhid kan banyak. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usul kan itu ya. Nah, salah satunya kan namanya ilmu kalam. Kalam itu apa? Ilmu yang mengatur omongan. Nah, salah satunya ini makulat. Dibahas oleh tauhid tentang masalah berbicara. Jangan salah dalam tauhid berbicara. Nggak boleh kita nanya Allah adanya dari mulai kapan ya, nggak boleh. Karena itu tidak pantas ditanya ke Allah. Maka supaya tidak ada pertanyaan semacam itu, supaya tidak ada makulat, maka salabiyah harus dimaknai dengan tidak ada. Kidam tidak ada permulaan. Kalau bako tidak ada akhir. Jangan kekal. Kalau kekal mana asli. Tapi mana salabiyahnya tidak ada akhir sama kekal, sama enggak? Sama tujuannya mah. Tidak ada akhir sama kekal, itu juga maksudnya mah ya. Cuman kalau pakai kekal masih ada pertanyaan, tapi kalau pakai tidak ada akhir nggak bakal ada pertanyaan. Muholafatu lil hawadisi berarti artinya tidak ada yang menyerupai Allah. Kalau aslinya muholafah itu aslinya gimana? Beda Allah dengan yang baru. Aslinya begitu kan. Tapi kalau udah pakai salabiyah jadi pakai tidak ada. Wahdaniyat artinya apa? Wahdaniyat, sifat wahdaniyat artinya apa? Arti aslinya apa? Wahdaniyat satu. Wahidun apa wahidun? Iya kok bingung sih. Wahdaniyat satu ya. Satu itu hitungan bukan? Allah ada hitungannya enggak? Maka jangan diartikan satu wahdaniyat, tapi artinya tidak ada hitungannya gitu. Nah, itu maksud salabiyah begitu ya. Terus dilihat dari sudut istighna dan ibtikor. Sifat salabiyah termasuk istighna, artinya sifat yang tidak berkaitan dengan keberadaan makhluk tapi merupakan tanda kemampuan kebesaran Allah. Kecuali wahdaniyatil af'al, itu termasuk kepada ibtikor, yakni sifat yang berkaitan dengan makhluk, sehingga makhluk selalu membutuhkan sifat tersebut. Jadi ini mah kalau sifat istighna nggak ada kaitan dengan makhluk, kayak bako, Allah itu kekal, nggak ada urusan sama makhluk kan ya. Kekekalan Allah mah namanya istighna. Kalau ibtikor ada kaitan dengan makhluk, seperti nanti wahdaniyat bil af'al. Karena pekerjaan Allah itu pasti berurusannya dengan para makhluk gitu. Jadi jangan diartikan ibtikor itu Allah butuh makhluk, bukan. Ini makan ada keterkaitan aja sama makhluk gitu ya. Dilihat dari sifat konsideran, sifat kamal jalal dan kohar. Sifat salabiyah termasuk kamal,
yakni sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, yang dengan sifat tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Namun ini kecuali sifat wahdaniyat bil af'al, karena itu termasuknya kohar. Artinya sifat Allah memaksa makhluk untuk ada atau tidak ada. Kedua, ada lagi sudut pandang tentang sifat yang wajib di Allah. Dari sudut pandang apa? Satu, sudut pandang kamal. Kedua, jalal. Ketiga, kohar. Ini dari sudut pandang yang lainnya. Kalau tadi ibtikor, istighna, ibtikor. Nah kalau sekarang mah kamal, jalal, kohar. Kalau kamal itu apa? Kamal itu adalah Allah yang maha sempurna lah gitu ya. Kamal itu ya, yang maha sempurna gitu dah. Kalau jalal, Allah yang maha agung. Kalau kohar, Allah yang maha maksa gitu ya. Kalau kohar itu. Nah, sifat salabiyah maksudnya sifat apa? Kamal, kesempurnaan sifat Allah berarti ya. Kecuali wahdaniyat bil af'al, itu mah kohar, karena makhluk dipaksa oleh Allah antara ada dan tidak ada. Mau diadain terserah Allah, mau tidak adakan juga terserah Allah. Kohar itu begitu ya. Banyak sifat salabiyah pada pokoknya tidak dapat dihitung. Sama kayak tadi ya. Pada dasarnya sifat salabiyah, sifat Allah gak ada yang tahu ya. Hanya para ulama usuluddin menyimpulkan sifat salabiyah itu 5. Sehingga untuk memarifatkan salabiyah cukup 5. Qidam, baqo, muholafah, qiyamuhu, dan wahdaniyat. Oleh karena sifat salabiyah mencabut makulat, yakni segala sifat yang lazim ada pada makhluk, maka untuk lebih memperjelas sifat salabiyah, kita perlu tahu tentang makulat. Kemudian, karena salabiyah itu sifat yang mencabut makulat, maka kita penting tahu tentang makulat. Ya. Apa makulat? Satu, dari atasnya dulu ya. Makulat terbagi 2. Pertama begitu dulu ya. Makulat terbagi 2. Satu johar, kedua arod. Ingat-ingat dasarnya ya. Satu johar, kedua arod. Apa johar? Makulat johar itu apa? Yang disebut johar adalah ucapan. Materi kata itu ucapan ya, perkataan ya. Perkataan yang menunjukkan kepada adanya johar. Johar itu jirim. Jirim itu apa tadi? Sesuatu yang membutuhkan ruang pas, jirim ya. Jadi berarti makulat johar perkataan yang menunjukkan kepada jirim. Jirim itu sesuatu yang butuh ruang pas, tapi tidak butuh yang lain untuk bersemayam. Sekalipun lazim ittisal, mesti melekat pada johar yang lain seperti benda padat dan benda cair. Jadi gampangnya gitu aja ya. Makulat johar adalah perkataan yang menunjukkan kepada jirim. Jirim itu apa? Sesuatu yang membutuhkan ruang pas. Contohnya kayak apa jirim? Ini banyak. Kamu semua jirim, meja semua aja. Mobil, pokoknya yang butuh ruang pas jirim ya. Jirim itu kan. Salon semua aja semua ya. Jirim itu ya. Sesuatu yang butuh ruang pas, jirim. 2. Arod. Arod itu apa? Materi kata, ucapan yang isinya menunjukkan kepada yang tidak bisa berada kecuali pada johar. Johar itu jirim, ingat-ingat. Johar sama dengan jirim ya. Jadi arod mah sesuatu yang nempel di johar. Gampangnya begini. Johar adalah zat. Kalau arod adalah sifat, gitu ya. Ingat-ingat. Johar apa? Zat. Kalau arod, contoh johar meja. Nih johar, contoh johar kayak meja. Arodnya sifatnya apa? Hah?
meja ini sifatnya apa? Keras misalnya, atau warnanya coklat gitu ya. Jadi joharnya meja, arodnya keras. Johar zatnya, kalau arod yang nempel di zat namanya sifat gitu ya. Terus dari makulat arod dibagi lagi 3. 1 arod kam, kedua kaifa, ketiga nisbi. Ini dari makulat arod ya, bukan dari johar ya, dari arod. Dibagi berapa arod? 1 kam, 2, 3 nisbi. Apa kam? Ucapan yang menunjukkan kepada bilangan 1, 2, 3. Contoh, ini meja jumlahnya berapa? 1 ini ya. Ini meja jumlahnya 1. Berarti meja disebut apa? Mejanya johar, ya kan? Mejanya disebut johar. Satunya arod kam. Nah gitu ya. Meja johar, 1 arod kam. Kedua kaifa. Oh itu dibagi lagi. Arod dibagi lagi ya. Ada mutasil, ada munfasil. Mutasil tanpa pecahan. Hitungan tanpa pecahan disebutnya apa? Hitungan tanpa pecahan itu disebutnya apa? Hah? Bilangan apa? Bulan. Hitungan tanpa pecahan. Abi nggak ngerti ini soalnya. Apa Abi? Apa di sekolahan ini sebutnya? Hitungan tanpa pecahan dengan hitungan pecahan disebutnya apa? Contoh, 1 sama dengan 4 kali 4 seperempat, atau 1 sama dengan 2 kali setengah. Abi nggak ngerti ini asli. Coba yang sekolah gimana ini maksudnya? Atau ada yang ngerti nggak ini? Mutasil sama munfasil. Coba siap. Gimana ini? Pak Wai? Matematika ini ya. Jadi intinya mah kam hitungan gitu ya. Hitungan terbagi 2. Ada yang pecahan, ada yang tanpa pecahan. Nah itu ntar coba tanyain, coba cari-cari, tanyain gimana itu maksudnya. Hitungan pecahan sama yang tanpa pecahan itu gimana? Maklum kalau Abi kan kelas 4 SD doang ya. Jadi aduh matematikanya mantep dah gitu ya. Coba kamu yang sekolah ditanya-tanya ini. Memang satu-satunya pelajaran yang paling itulah matematika itu ya. Aduh, sama bahasa Inggris ya. Hanya orang-orang khusus itu yang suka matematika itu ya. Yang otaknya rada-rada encer kali dah gitu ya. Bilangan pecahan sama tanpa pecahan ya. Tanyain. Terus yang kedua kaifa. Kaifa dibagi 3. Kalau kam dibagi 2. Kalau kaifa dibagi 3. 1 kamiyat, 2 jasmaniyat, 3 kolbiyat. Apa kamiyat? Kamiyat itu yang menunjukkan sifat sesuatu yang diambil dari sudut bilangan. Kayak mahal, murah. Nah itu kamiyat tuh kayak gitu ya. Arod kaifa, tapi kaifanya kamiyat yang berkaitan dengan hitungan. Kayak mahal gitu. Coba kalau begini. Beli meja 1 harganya mahal. Contohnya ya, beli 1 meja harganya mahal. Meja namanya apa? Johar. 1
Arod kam mahal. Kamiat aja langsung ya, kamiatnya aja. Kaifa kamiat. 2. Jasmaniat. Materi kata menunjukkan luar atau jasmani, gemuk, kurus, cantik. Nah itu jasmaniat begitu ya. Jadi omongan yang berkaitan sama tubuh manusia, jasmaniat. Si Jahid beli 1 meja dengan harga mahal. Si Jahid apa? Oh ya, tahu. Si Jahid yang kurus berarti gitu ya. Si Jahid yang kurus beli 1 meja dengan harga yang mahal. Si Jahid apa? Si Jahidnya Johar. Kurus jasmaniat. Meja Johar lagi. 1 kamnya aja, kam mahal. Nah gitu berarti ya. 3. Kolbiat. Materi kata menunjukkan batin, kayak bodoh, pinter gitu ya. Si Jahid kurus nan bodoh, berarti gitu jadinya. Si Jahid kurus nan bodoh beli meja 1 dengan harga mahal. Nah gitu kali ya. Itu kolbiat. Terus nisbi. Arod yang ketiga ya, maklumat arod yang ketiga nisbi. Arud 3 ya, kam, kaifa, nisbi. Sekarang nisbi. Nisbi mah dibagi 7. 1 aini. Aini itu menunjukkan tempat yang bisa ditanyakan dengan pertanyaan di mana. Aini itu bahasa Arab. Aina di mana gitu ya. Seperti apa? Di masjid, di jalan, di Bandung. Nah, itu kan ya. Pertanyaan di mana yang bisa dipakai ditanya di mana ya? Aini tuh, aina di mana? Si Jahid beli meja di Bandung. Si Jahid bodoh beli meja di Bandung. Si Jahid apa? Johar. Bodoh kolbiat. Di Bandung aini aja ya. Aini berarti gitu. Mata yang kedua menunjukkan waktu. Mata bahasa Arab ya, kapan. Jadi berarti pertanyaan yang menunjukkan waktu. Seperti apa? Sekarang, besok, tadi, malam. Waktu ya. Mata. Si Jahid jelek beli meja di Bandung malam hari. Nah berarti gitu ya. Kaifa. Kalau kaifa menunjukkan sesuatu yang bersandar pada yang lain, seperti kata bapak bersandar kepada anak, suami, pesantren, ya itu kaifa. Wado. Materi menunjukkan perilaku dari gabungan anggota badan, duduk, tiduran, jalan, itu wado. Gabungan pergerakan tubuh manusia ya, wado. Milki. Ucapan menunjukkan pemilikan liputan badan, berpakaian, bersepatu gitu. Milki. Fikli. Ucapan menunjukkan pekerjaan yang membekas, memukul, memasak, nyapu gitu ya. Infial. Ucapan menunjukkan hasil pekerjaan, terpukul, terbacok. Itu istilah-istilah makulat ya. Nah semua ini, contoh makulat ini nggak boleh diomongin ke Allah gitu maksudnya. Ucapan yang tadi yang banyak tadi ini makulat itu jangan diomonginnya kepada Allah, nggak boleh ke Allah. Allah di mana? Allah ada berapa? Jadi nggak boleh. Ya makulat. Terus sifat kidam. Ini berarti mulai pembahasan sifat salabiyah. Berapa tadi sifat salabiyah semuanya? Yang pertama kidam ya. Apa kidam? Secara harfiah terdahulu, tapi makna kidam dibagi 3.
kayak wujud ya, kayak wujud bagi tiga. Satu, idopi. Apa idopi? Lamanya atau terdahulu ya, artinya jangan lama ya. Terdahulunya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Contoh, ayah lebih dulu dibandingkan anaknya. Ayah lebih dulu adanya dibandingkan dengan anaknya. Ayah dibilang paling dulu kalau dia bersandar kepada anaknya. Nah itu kidam idopi itu begitu ya. Allah begitu enggak? Enggak begini. Allah paling dulu kalau dibandingkan makhluk-makhluknya. Enggak. Maka ini kidamnya kidam kita, makhluk idopi. Dua zamani, lama terdahulunya sesuatu karena memang zamannya sudah lama, gitu ya. Seperti apa? Bumi. Ini bumi itu disebutnya paling dulu. Bumi kan ya, bumi, langit, alam semesta ini ya. Ini kan disebutnya kidam, paling dulu. Kenapa dia disebut paling dulu? Ya karena memang udah lama dibanding kita kan gitu ya. Tapi tetap walaupun paling dulu, ya dulunya memang nggak ada, gitu ya. Tetap ada permulaan kidam zaman ini ya. Nah yang ketiga, zati. Zati ini kidam Allah. Berarti gimana? Kidam Allah mah tidak bersandar kepada yang lain dan tidak karena sudah lama adanya, gitu ya. Itulah kidam Allah. Itu pembagian mana kidam yang tiga. Terus kidam Allah tidak terkurung zaman. Karena menurut para ulama usuluddin yang disebut zaman adalah barang muqarranatun mutajadidun mauhumun limutajadidin maklumin izalatan lil-ibhami. Gini, kan ada kidam zamani. Apa kidam zamani? Memang udah dari dulu, memang paling dulu, tapi tetap dia terikat oleh zaman. Zaman itu waktu, gitu ya. Sedangkan Allah kidamnya bukan zamani. Nah maka kita harus paham tentang waktu. Waktu itu apa sih? Gitu. Sebetulnya definisi waktu itu banyak banget. Bahkan sebetulnya sulit juga para ulama membuat definisi waktu. Waktu itu apa sih? Sulit. Sebetulnya gitu ya. Maka ini salah satunya aja ya. Jadi bukan waktu itu bukan yang ada di sini definisinya. Bukan mutlak seperti ini saja, bukan ya. Pahami ya. Jadi masih ada definisi waktu yang lain itu masih ada. Hanya ini ulama tauhid kebetulan makanya yang ini. Karena memang paling sulit mendefinisikan waktu. Coba kira-kira kalau menurut kamu yang disebut waktu itu apa? Hah? Mas L. Susah ya. Apa waktu kan gitu ya? Apa waktu? Paling pembagiannya ya, pembagian waktu paling sekarang, kemarin, besok. Nah itu mah pembagian waktu kan. Tapi waktu itu apa gitu. Dan bicara masalah waktu ini ada sesuatu yang sangat spesial. Sampai Allah di Quran beberapa kali sumpah dengan waktu ya. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu wal laili, demi waktu wan nahar. Biasanya kalau yang dipakai sumpah kan sesuatu yang
Luar biasa kan ya. Sumpah demi Allah, oh itu apalagi ya. Sumpah demi ibu gua, ya kan gitu. Enggak banget sumpah demi Raka, enggak lah. Masa Raka dipakai sumpah kan gitu ya. Sumpah demi Pak RT, enggak ya. Pasti yang dipakai sumpah mah orang-orang istimewa kan gitu ya. Nah termasuk waktu. Kenapa Allah beberapa kali sumpah di Quran pakai waktu? Berarti ini waktu luar biasa. Sampai ulama juga kesulitan. Apa ya waktu itu apa sih gitu? Apa itu waktu gitu? Bahkan ada salah satu apa namanya ini ya, senjata lah. Ada 3 senjata yang sangat luar biasa. 1 waktu, 2 ilmu, 3 harta. Pastinya senjata manusia gitu ya, buat kita. Waktu, ilmu, harta. Kalau kita miliki ini yang 3, ya sudah. Kita pasti jadi orang besar. Karena kita punya senjata pamungkas 3. Namun kalau kita mau mendapatkan yang 3 ini, caranya menggunakan yang 2. Perhatiin ya. Ini yang 3 usahain kita punya. Tapi cara memilikinya, kalau kita mau mendapatkan yang 1, maka caranya harus menggunakan yang 2. Contoh, kalau kamu pengen punya waktu, berarti kamu harus pakai apa? 3, ingat 3 ya. Waktu, ilmu, harta. Kan gitu ya. Kalau mau mendapatkan yang 1, maka caranya pakai yang 2. Yang 2. Berarti kalau kamu pengen dapat waktu, kamu harus pakai apa? Ilmu dan harta, gitu kan? Ya. Orang yang pengen dapat waktu harus pakai ilmu dan harta, harus punya ilmu dan punya harta. Kira-kira santri sama kiai ilmunya banyakan mana? Kiai. Waktunya banyakan siapa? Santri apa kiai? Waktu. Dia. Kamu ngaji berapa kali sehari? Bisa 5 kali ya. Di sini di pesantren. Abi ngajarin kamu berapa kali paling? Enggak kan ya, karena enggak ngaji ya. Paling sulam doang kan begitu ya. Kamu mengaji sampai 5 kali, waktu kamu habis dipakai ngaji. Abi mah paling sulam doang sekali. Jadi waktunya banyakkan siapa? Banyakkan Abi dong. Maksudnya waktu yang luang gitu ya. Iya, orang yang pengen dapat waktu. Waktu itu apa? Nah ini makanya sulit jadinya ya. Waktu itu apa sih? Kalau dilihat dari sini, waktu itu kan kebebasan, ya kan? Kebebasan berarti kan? Waktu itu. Siapa yang pengen punya kebebasan, punya waktu berarti. Repot ini kita kalau membahas waktu yang susah ini ya. Contoh begini nih. Misalnya ya, ntar Syihab udah jadi kiai besar nih di Cianjur ya. Ada yang mau undang tahlil. Ada yang meninggal kali tetangganya ya. Padahal Syihab ini udah jadi dai kondang. Iya benar, udah jadi dai kondang. Orang kan nggak enak ya. Masa manggil Ustadz Maulana cuma suruh mimpin tahlil kan ya, nggak pas lah. Ustadz Maulana mah tabligh akbar karena dia sudah dai kondang. Beda sama Raka. Kalau Raka mah waktu itu baru jadi dai kandang. Dai kandang dia mah. Kalau dai kondang mah kan keluar ceramahnya. Kalau dai kandang mah ya di kampung sendiri aja gitu. Tapi kandang-kandang juga dai Raka ya, sama aja, yang kondang yang kandang ya sama aja lah. Orang kalau pengen ngundang Syihab karena udah jadi kiai gede ceramah kemana-mana,
Yang ditanya apa coba? Pas datang ke rumahnya yang ditanya apa? Pak Kiai, apa Pak Kiai ada waktu? Kan gitu ya. Kata siap, emang ada apa? Itu 7 hari nenek saya. Kan gitu ya. Maksudnya apa? Ada waktu itu maksudnya apa? Waktu luang kan? Maksud ada waktu itu keluangan, ya kan? Kebebasan, kan gitu ya. Orang yang pengen dapat kebebasan, pengen dapat waktu, pengen dapat kebebasan, maka harus pakai ilmu dan harta. Dengan ilmu, tadi contohnya santri sama kiai, banyakan waktu kiai. Santri mah capek, ngaji lagi, ini lagi. Kiai mah paling sekali ngajinya, ngajarnya kan gitu. Sisanya santai. Ya walaupun kadang ngaji di luar, tapi pada dasarnya waktu kamu lebih terbatas dibandingkan dengan waktu guru, kan gitu ya. Kedua, dengan harta. Kalau pengen dapat waktu harus punya harta. Kira-kira anak buah sama bos waktunya banyakan siapa? Bos. Anak buah mah jam 7 harus ada kerja, pulang jam 4. Bosnya mah datang jam 12 siang, kan gitu ya. Kutak-ketek jam 1 pulang, kan gitu ya. Bebas bos makan, gak keikat. Maka itu orang yang pengen dapat waktu, pengen dapat kebebasan, maka caranya 2, harus punya ilmu dan punya harta. 2, kalau pengen dapat ilmu berarti pakai yang 2. Pakai apa? Pakai waktu dan pakai harta. Kamu nih ngaji, pengen punya ilmu kan? Maka kamu harus punya 2 hal. 1 waktu, kedua harta. Apa waktu? Keluangan, keleluasaan waktu. Ini kamu sekarang pesantren di sini, kamu ngorbanin waktu nggak? Punya waktu nggak? Sekarang nih, kamu lagi pesantren ya di sini, punya waktu nggak kamu? Ngorbanin waktu nggak? Ngorbanin kan? Misalnya kamu pesantren 20 tahun, berarti kamu udah punya waktu 20 tahun buat nyari ilmu. Kira-kira kalau orang gak punya waktu bisa gak nyari ilmu? Yuk ngaji yuk. Aduh saya sibuk, hari Minggu yuk ngaji, Minggu ada meeting. Orang kalau gak punya waktu gak bakalan bisa ngaji. Maka itu syarat orang pengen dapat ilmu harus punya waktu, harus meluangkan waktu, masih gitu. Yang kedua harus punya harta. Gak bisa lah gak punya harta. Gimana mau beli kitab, gimana mau ngeliwat, ya susah lah. Gak punya duit kita pengen belajar, gak bisa lah ya. Maka harus punya harta. Terakhir, kalau pengen punya harta, maka caranya dengan 2 juga berarti ya. 1 dengan waktu, kedua dengan ilmu. Nah, kalau pengen jadi orang kaya, 1 harus meluangkan waktu, yang kedua harus punya ilmunya. Ilmu jadi orang kaya. Kalau mau dagang harus punya ilmu dagang. Kalau mau jadi bisnismen harus tahu ilmunya, marketingnya, salesnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau 3 ini sudah kamu miliki, ya punya waktu, ya punya ilmu, ya punya harta, kamu baru disebut orang yang sukses, orang yang besar gitu. Cuman caranya kayak tadi gitu ya. Mau ngejar mana dulu nih? Ngejar ilmu dulu, apa ngejar waktu dulu, apa ngejar harta dulu, terserah kamu. Cuman caranya kayak tadi gitu ya. Jadi waktu ini nggak main-main, sampai dijadikan senjata pamungkas bagi setiap orang untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan. Selain ilmu dan harta ya, ada waktu di situ. Maka itu apa sih waktu? Gitu kan. Karena kalau orang tidak tahu waktu, kira-kira orang bakal menghargai waktu nggak? Nggak bakal. Sedangkan kata Sayyidina Ali, al-waktu kasaid. Ini salah satu definisi waktu nih dari Sayyidina Ali. Versinya Sayyidina Ali ya.
Kalau kata Sayyidina Ali, waktu itu bagaikan pedang, kasai. Al-waktu kasai. Waktu itu bagaikan pedang. Ini versi Sayyidina Ali. Apa maksudnya? Kata Sayyidina Ali, kalau orang pandai menggunakan pedang, maka pedang akan menyelamatkan dirinya. Tapi kalau orang gak bisa main pedang, malah sebaliknya, pedang yang akan melukai dirinya. Itulah waktu. Kalau kamu tahu tentang waktu, bisa menggunakan waktu, waktu akan menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menggunakan waktu, dengan waktu itu pula kamu akan celaka dan binasa. Itu kata Sayyidina Ali. Kira-kira kamu satu-satu nih, yang lelaki, yang perempuan sama Abi dikasih golok atau samurai. Ayo udah ngadu di sini nih, di aula semuanya gitu ya. Megang samurai satu-satu. Kira-kira itu samurai bisa nyelamatin kamu apa mencelakakan kamu? Boro-boro nyelamatin ya. Orang kita nggak bisa mainin samurai, kita kan bukan ahli kungfu kan gitu ya. Tapi kalau orang ahli kungfu, jago main samurai, itu samurai akan menyelamatkan dirinya. Begitulah waktu. Itu versi Sayyidina Ali. Kemudian yang ini, yang di kitab. Ini berarti versi pengarang kitab ini ya, salah satunya. Yaitu dalam kitab Ghoyatul Usul. Jadi berarti ini definisi waktu yang diambil dari kitab Ghoyatul Usul. Apa waktu itu? Waktu atau zaman ya. Muqaranatun, sesuatu yang menyertai. Mutajaddidun, sesuatu yang baru. Mauhumun, yang masih negatif. Limutajaddidin, kepada sesuatu yang baru lagi. Maklumin, yang positif. Izalatan, itu semua demi apa? Demi menghilangkan keabstrakan. Izalatan lil ibham, semua itu untuk menghilangkan keabstrakan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau ngerti lebih panah asli. Ngerti nggak? Menyertainya sesuatu yang baru, yang masih negatif, kepada sesuatu yang baru, yang adanya positif, demi untuk menghilangkan keabstrakan yang ada. Itu adalah waktu. Supaya lebih gampang kita contohin, langsung pakai contoh biar gampang. Waktu itu adalah sesuatu yang menyertai sesuatu yang baru. Contoh, sesuatu yang baru, contoh ya. Sesuatu yang baru yang negatif. Contoh, sekarang hari apa? Sekarang menurut kalender Masehi hari apa? Rabu. Kalau Hijriah, kalau menurut kalender Hijriah ini hari apa? Awas, masa kagak tahu. Beda ya Hijriah dan Masehi. Kalau Masehi, pergantian hari itu jam berapa? Masehi, pergantian tanggal waktu jam berapa? Jam 12 Masehi mah. Dan kalau tahun baru juga jam 12, 10, 9. Tuh mundur. Kalau Hijriah, pergantian tanggal dan hari jam berapa? Maghrib Hijriah mah. Kamu buka puasa maghrib apa jam 12 malam?
Ya itu. Karena kamu urusan ibadah pakai Hijriah. Kalau pakai Masehi kamu buka jam 12 malam. Bukanya karena pergantiannya di sana. Ini kita sepakati dulu mau pakai Masehi apa Hijriah. Masehi. Berarti ini hari apa? Nah, sepakati dulu biar nggak berantem. Berarti hari Rabu nih. Rabunya Rabu apa ini? Rabu malam. Karena Rabu itu terbagi berapa? 1 Rabu pagi, kedua Rabu siang, 4 ketiga Rabu sore, keempat nah itu. Ini Rabu malam. Jangan malam Rabu nyebutnya ya. Kalau kita kan nyebutnya malam Rabu. Padahal ketika pagi kita nggak ngomong pagi Rabu, enggak kan? Rabu pagi. Kenapa pas malam jadi malam Rabu? Harusnya Rabu malam, kayak Rabu pagi. Jangan beda-bedain nyebutnya ya. Rabu pagi, Rabu siang, Rabu sore, Rabu malam gitu. Jangan malam Rabu, jangan. Sekarang hari Rabu, sekarang. Besok hari apa? Kamis. Hari Kamis itu bagi kita sesuatu yang negatif apa positif? Hari Kamis. Besok Kamis. Buat kita itu negatif apa positif? Negatif itu apa? Aduh. Ternyata kamu polos juga ya. Hal yang baik, yang buruk kali negatifnya. Tapi maksudnya bukan itu. Masa negatif ya. Kalau disetrum ya, di kelistrikan ada negatif, ada negatif itu apa? Hah? Yang gak nyetrum ya? Negatif yang gak nyetrum ya? Kalau yang positif nyetrum kan? Kalau di listrik urusannya Bang Malek misalnya kan, negatif itu gak nyetrum, positif itu nyetrum. Kalau gak nyetrum, ada setrumnya gak? Kalau sesuatu itu gak dipegang kagak nyetrum, berarti ada setrumnya gak? Gak ada. Berarti negatif sama dengan tidak ada. Kalau positif, nah maksudnya begitu. Negatif itu maksudnya, bukan negatif buruk, bukan. Jadi Kamis negatif apa positif? Negatif. Maksudnya nggak nyetrum. Kamis itu negatif, artinya tidak ada. Ya, gitu kan? Waktu adalah yang menyertai sesuatu yang baru yang masih negatif, yang masih kagak ada. Kamis adalah sesuatu yang baru. Kamis itu sesuatu yang baru, bukan lama ya. Ingat, yang disebut barang baru itu apa tadi? Tadi Aridi baru tadi di belakang. Yang disebut baru itu apa? Sesuatu yang ada diawali oleh. Kenapa Kamis disebut barang baru? Kenapa? Belum ada. Baru itu sesuatu yang ada, tapi diawali oleh tidak ada. Kamis itu udah ada belum? Kan negatif, belum ada, tapi disebutnya baru kan? Kenapa disebut baru? Nanti ketika dia ada, nah itu ketika ada baru adanya itu baru begitu ya. Maksudnya menyertai sesuatu yang baru yang negatif kayak begitu. Kamis adalah sesuatu yang baru yang belum ada. Nah gitu ya. Terus
kepada sesuatu yang baru yang adanya positif. Asalnya Kamis itu nggak ada barang baru yang tidak ada asalnya. Gara-gara dibawa oleh waktu. Waktu itu kan nggak pernah berhenti kan, waktu mah ya. Nanti bukan di kitab ini, kitab apa? Majmu'atul Aqidah ada ya. Nadoman waktu itu ya. Apa? Yang datang. Nah, itu ya. Bahasa Sunda nama kosong, apa itu bahasa Sunda lemes ya. Jadi artinya jalan ya, waktu ya nggak bisa ditunggu-tunggu, nggak bisa pamitan dulu kan gitu ya. Waktu pernah berhenti nggak? Pernah. Pernah waktu berhenti kapan? Hah? Hah? Pernah waktu berhenti. Dalam sejarah, ya sejarahnya sejarah siapa? Abu Bakar ya? Abu Bakar ya? Apa Sayyidina Ali? Abu Bakar kayaknya dah. Abu Bakar, ya Abu Bakar mau berjamaah ke masjid, cuma ketinggalan, kesiangan karena ada sesuatu yang urgent. Buru-buru Abu Bakar. Di jalan ketemu aki-aki. Aki-aki teh jalannya selangkah-selangkah. Emang yang muda jalannya berapa langkah? Sama aja lah. Cuma napasnya beda. Aki-aki mah Senin Kemis, jadi pelan jalannya. Padahal Abu Bakar lagi buru-buru, pengen ngejar sholat, takut ketinggalan sholat sama Kanjeng Nabi. Tapi saking bertata keramanya Abu Bakar, itu si aki-aki nggak berani diduluin, diikutin aja pelan-pelan. Begitu Nabi lagi ruku terakhir, rakaat terakhir lagi ruku, begitu mau naik ditahan sama malaikat Jibril, tahan, jangan bangun dulu Muhammad. Abu Bakar di belakang lagi jalan pengen ikut berjamaah, cuma sayang di jalanan ketemu aki-aki. Abu Bakar nggak berani ngeduluin saking berakhlaknya, bertata krama. Jadi tungguin, ditahan sama malaikat Jibril. Termasuk mataharinya pun ditahan sama Allah, suruh berhenti dulu. Tahan Jibril, jangan berputar dulu matahari. Supaya apa? Supaya waktu sholatnya kagak habis. Itu satu-satunya kejadian waktu pernah berhenti di situ doang. Jalan Abu Bakar pelan-pelan ya. Nyampe masjid, kirain itu aki-aki mau berjamaah, sama-sama mau ke masjid gitu ya. Nggak tahu belok. Oh, taunya mah orang Majusi, bukan orang Islam. Abu Bakar mah udah positif thinking aja, ini aki-aki mau berjamaah nih kan gitu ya. Udah temenin gitu. Nggak taunya dia belok. Aduh ya. Tapi ya tetap ya Abu Bakar nggak bakalan songong kan, walaupun orang Majusi pasti dihormat karena tua. Begitu ke masjid, ngelihat Nabi lagi ruku dengan sahabat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Alhamdulillah masih kebagian berjamaah. Begitu Abu Bakar bilang alhamdulillah, ucapan itu disampaikan kepada Nabi, kepada Allah. Maka mulai saat itu ketika i'tidal bilangnya sami Allahu liman hamidah. Dulu mah nggak begitu. Dulu mah i'tidal teh sama, make Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kejadian Abu Bakar itu diganti jadi sami Allah. Sami'a mendengar, siapa Allah? Allah, liman kepada orang, hamidah yang telah memuji Allah, yaitu Abu Bakar. Maka mulai itu jadinya sekarang i'tidal sami Allahu liman hamidah. Itu teh gara-gara Abu Bakar baca alhamdulillah masih kebagian berjamaah. Itu ya satu-satunya waktu berhenti di situ doang. Selain itu mah nggak pernah lagi waktu berhenti. Jalan
nggak bisa ditahan sama kita, jalan aja jalan. Nah, itu salah satu definisi waktu ya. Sekarang hari Rabu, besok Kamis masih negatif. Waktu itu adalah yang menyertai hari Rabu atau yang menyertai diri kita, yang membawa kita dari asalnya Kamis itu nggak ada. Kalau dibawa sama waktu, kalau kita umur sampai kepada besok hari Kamis, maka hari Kamis menjadi sesuatu yang positif. Nah, itu waktu dulu gitu ya. Demi untuk menghilangkan keabstrakan. Abstrak itu apa? Nggak jelas. Kamis sekarang kita Rabu malam, Kamis besok Kamis buat kita jelas apa kagak jelas? Kamis besok Kamis buat kita yang hari ini kita hidup di Rabu malam. Hari Kamis besok buat kita abstrak atau jelas? Abstrak, nggak jelas. Kenapa disebut nggak jelas? Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai ke hari esok? Nggak ada yang tahu. Maka Kamis buat kita adalah sebuah yang abstrak. Tapi begitu Allah menjamin umur kita masih hidup sampai besok, abstrak itu jadi ada apa hilang? Hilang. Maka di sini dikatakan demi untuk menghilangkan keabstrakan yang ada. Kalau sekarang Kamis itu abstrak atau jelas? Abstrak. Abstraknya ada atau tidak ada? Sekarang ada. Kamis itu abstrak. Abstraknya juga ada sekarang. Tapi kalau nanti kita dibawa sama waktu, umur sampai ke besok, maka besok abstraknya jadi hilang. Asalnya abstraknya ada. Kamis itu abstrak, tapi gara-gara dibawa waktu jadi hilang. Itulah waktu itu. Jadi gampangnya begini aja ya. Waktu itu adalah yang membawa kita dari sesuatu yang asalnya nggak ada menjadi ada. Seperti apa? Seperti waktu membawa kita kepada hari esok, kepada Kamis. Sekarang Kamis itu tidak ada. Kalau kita dibawa sama waktu, kalau emang umurnya panjang, maka kalau sampai ke besok asalnya Kamis tidak ada menjadi ada. Itulah waktu. Apa pelajarannya dari waktu? Hati-hati kalau dalam Majmu'atul Aqidah gitu ya. Waktu itu terus berjalan, nggak bisa ditahan, dan dia akan membawa semua amal kita. Nah gitu kalau di Majmu' ya. Jadi salah satu tugas waktu itu adalah membawa amal kita. Dia di jalan. Sekarang jam berapa? Jam 10 kurang ya. Jam 10 kurang. Itu jam berhenti nggak? Per apa dia jalan? Per detik. Di bawah detik, sekon. Di bawah sekon, apaan kali ya di bawah sekon ya? Kalau napas kita, ini sekon apa detik? Napas kita, nadi kita, sekon apa detik? Detakan nadi jantung, nadi. Detik ya, detik ya. Napas detik. Jadi waktu itu per sekon per detik jalan, nggak pernah berhenti sedetik pun, sesekon pun nggak pernah. Jalan waktu. Yang kedua, dia jalan lamun cek orang Tasik mentelengo. Kalau orang Bekasi apa? Lengo. Bekasi, bahasa Bekasi apa lengo? Waktu itu berjalan bari telengo. Nah, kalau kata bahasa kita lengo. Lengo teh naon? Mencek orang Tasik, lengo itu apa? Teu babawaan. Waktu man teu lengo.
Jadi berarti dia pembawaan gitu. Nah kalau kata orang Bekasi, ente bawaan bahasanya apa kalau di Bekasi? Hah? Hah? Iya itu mah istilahnya, nggak bawa apa-apa iya, tapi ya di Sunda juga begitu kan, ente mawana naon, tapi kan ada istilahnya lengo kan gitu. Nah kalau di Bekasi, kalau orang datang nggak bawa apa-apa, disebutnya apa? Kamu dari Bekasi datang ke Tasik, ya tangan kosong. Kok jadi pinteran teh gina orang Cigugur ya? Orang Bekasinya kemana ini ya? Tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Waktu itu nggak tangan kosong gitu ya. Telengo, dia itu membawa, bahkan bawa ananage, naon bahasa Sundana, lamun loba teh naon? Hah? Lain bahasanya lagi istilahnya. Ridu. Mani ridu euy bawa anana gitu. Saking banyakna. Nah, kalau orang Bekasi ridu itu apa? Hah? Iya banyak. Banyak mah seueur. Ieu mah ridu. Ridu ku babawaan gitu. Bukan ribet. Pokoknya bahasa Indonesia mah miskin. Kalah sama bahasa Sunda. Istilahnya banyak Sunda mah ya. Karehol Sunda ya. Apa bahasa Indonesianya karehol? Karehol ya. Banyak banget istilah Sunda mah ya. Karehol, ridu, lengo, apalagi banyak dah. Tapi Betawi Bekasi sebetulnya mah ada itu istilah-istilahnya, cuman kita juga nggak apa, tapi nggak sebanyak Sunda. Kayak saya itu si Bang Jiung ya, Bang Jiung itu kan medok Betawinya ya dengan istilah-istilah Betawi itu ya. Tapi nggak sebanyak Sunda. Sunda mah masya Allah banyak banget peribahasanya teh. Tampolana, Sunda itu ya. Tampolana, tampolana itu ya. Tampolana itu Sunda, istilah Sunda itu tampolana. Banyak dah Sunda ya. Dia waktu jalan dan dia bawa bawaan yang sangat banyak. Apa yang dimaksud yang dibawa oleh waktu? Amal kita. Amal kita, mau amal baik atau amal buruk dibawa semua sama waktu. Coba dari mulai kita bangun tidur ya, dari mulai kita tadi bangun tidur sampai detik ini, kita punya amal nggak? Dari bangun tidur sampai sekarang punya amal nggak? Banyak. Nah itu yang ngebawanya waktu. Amal tahajud, amal duha, amal tadarus semua dibawa, termasuk amal jahil sama orang, amal ngomongin aib orang juga dibawa. Gak ada yang kelewat satupun, dibawa semua oleh waktu. Dan waktu gak bisa diulang, gak bisa. Jangankan diulang, di stop aja. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Saya mau berbuat amal baik, jangan jalan dulu, gak bisa. Terus dia berjalan membawa amal. Berarti bagaimana sikap kita? Harus, kalau sesuatu itu gak bisa diberhentiin, jalan terus, berarti kita harus gimana? Kayak nge-BM mobil ya. Kalau kita mau di jalan mau nge-BM, mau naik mobil truk, ikut naik mobil.
Kalau diberhentiin, berhenti nggak mobil gituan? Mobil yang BM itu, yang truk, yang kolbak di jalan, kalau anak-anak pang mau pada ikut, kan suka berhentiin gitu. Mobilnya berhenti nggak? Enggak, jalan. Bagaimana caranya supaya dia bisa ikut? Berarti sikapnya harus bagaimana kalau pengen ikut kepada sesuatu yang nggak bisa berhenti? Harus gimana? Sigap, cepat, tangkas, akurat, wah banyak dah ya. Tapi kalau kita santai, bisa nggak? Mau naik mobil, mobilnya jalan terus kitanya santai, melehoi itu ya, ketabrak iya ya, nggak bisa. Hidup di dunia santai-santai, kayak kaum rebahan, scroll TikTok ya, tinggalan kita, terlindas kita sama waktu ya, satset gitu, ngikutin waktu mah, santai-santai kita kelindes, layak play ya. Jadi perkedel kamu kalau begitu ya, layak play ya, nggak bisa. Satset, beres sholat, wiridan, beres wiridan, qobliyah, ba'diyah, beres ba'diyah ke kobong, dari kobong ke aula, beres ke aula, gitu. Maka nanti waktu sibuk membawa amal kita yang positif semuanya. Jadi kalau berjamaah ketinggalan mulu, lagi wiridan tidur, ke aula paling belakang, ya sudahlah itu mah ya. Gak bakal jadi apa-apa kita kalau begitu ya, ketinggalan. Karena kata Sayyidina Umar, kita hidup di dunia ini seperti orang yang nyebrang jalan, au abiri sabilin, kayak orang nyebrang jalan. Orang kalau nyebrang jalan pelan-pelan apa cepat? Pelan-pelan ditabrak motor. Artinya apa? Hidup di dunia itu nggak lama, cepet banget. Baru kemarin kita munggahan, ya Allah, sekarang udah seminggu kita puasa. Kerasa nggak? Yang benar. Puasa seminggu kerasa nggak? Enggak kerasa ya. Baru kemarin kita puasa ya, udah seminggu kita puasa. Ya kerasa. Yang kerasa mah sama kaum rebahan, nah itu kerasa. Lama banget puasa gitu ya. Tapi kalau orang yang sibuk, orang yang aktif, orang yang satset, waktu nggak bakal terasa. Bahkan waktu nggak cukup buat dia. Baru ke 3 lembar tadarus udah bel lagi ngaji gitu. Lagi asik-asiknya ngaji Robin Pak. Nah, tapi kalau yang melehoi mah terbalik, lama banget sih Bi, Robin Pak Nabi, sebelah keburu dingin Bi. Tapi kalau orang yang sakset enggak. Abi ngejelasin, didengerin, diliatin wajah Abi. Ada yang penting nulis, dengerin lagi, sibuk satset ngaji 3 jam nggak kerasa kalau begitu. Tapi kalau kaum rebahan yang santai-santai, Abi ngejelasin, dia ngelamun kan gitu ya, pulpen lempar-lempar atau ketek-ketek ke keramik, 3 menit sekali, 2 menit sekali ngeliat ke kanan. Itu ngaji 10 menit lama banget gitu. Lama. Kenapa? Karena dia terlindas oleh waktu. Gak enak jadi korban. Kita yang harus bisa mengendalikan waktu dengan kegiatan positif, bukan waktu yang nyeret-nyeret kita. Kalau diseret cepat apa lama? Diseret. Namanya diseret itu sesuatu yang cepat apa lambat? Lambat. Orang yang diseret itu artinya orang yang lambat. Lama amat sih lu bangun. Orang yang satset nggak begitu. Abi dehem dia dari luar, langsung set. Gitu.
Orang yang saset begitu. Tapi kalau yang melehoy, bangunin nggak bangun 2 kali nggak bangun, nah udah lama-lama keseret, gitu kan. Orang lambat yang diseret tuh. Jangan mau kita diseret waktu, gitu. Waktu harus kita kendalikan. Jam segini ini, jam segitu itu. Nikah umur segini, bikin pesantren ini, anak segini, anak umur ini, wah gitu. Sat. Sampai waktu bingung ikutin kita, cepetan kita bergeraknya dibandingkan waktu. Harus sampai seperti itu nantinya. Jangan waktu nyeret-nyeret kita ya. Aduh, giginya jatuh, pluk, ya Allah, saya udah tua. Diseret sama waktu kita ya. Gak sadar sampai kita udah tua. Sadar-sadar jatuh aja gigi kita. Begitu ngaca, oh udah putih rambut. Begitu mau tahajud, ya Allah pinggang sakit. Terus kemarin lu waktu gagah kemana aja gak tahajud gitu. Sama waktu digituin kita. Ya udah punya anak, sadar-sadar tuh udah punya anak, tapi situasinya gak mendukung. Anak mau jajan gak punya duit, anak nanya masalah hukum kagak bisa, situasi gak mendukung. Dia udah tua, udah punya anak. Apa yang terjadi? Ya Allah gak kerasa saya udah tua. Kenapa dulu waktu muda gak ngaji bener-bener, gak kerja bener-bener. Sekarang kerasanya mah saya hidup cuma diseret-seret waktu. Bangsrut, orang kalau diseret-seret bangsrut. Pada baret badannya gak enak diseret mah. Tapi kalau jalan sendiri mah gagah. Jalan tegap sendiri, gagah orang kayak begitu. Yang diseret-seret mah ya orang yang sudah tidak berdaya kan, diseret-seret mah kan. Kesono pakai kursi roda, kesini dibopong, orang lemah kayak begitu mah. Jangan mau kita jadi orang lemah yang diseret-seret terus sama waktu. Berdiri dengan bangganya, dengan kokohnya, berjalan. Lawan perjalanan waktu sama kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Biar waktu yang kewalahan meladeni kegiatan-kegiatan positif kita. Bukan malah kita yang terbawa, terseret, tergusur oleh waktu. Hanya menjadi korban akhirnya. Gak punya karya, hasil karya apapun. Nauzubillah. Waktu kamu pesantren di sini emang lama? Kagak lama. Waktu muda kamu ini sekarang emang lama? Enggak lama. Abi juga sama. Dikasih kesempatan ngajar begini emang lama? Enggak lama. Maka ayo sat. Jangan jadi kaum rebahan. Sayang, enggak lama kita hidup. Kalau ini sampai tidak produktif, udah enggak kebayang penyesalan kita nanti di akhirat. Ketika kita masuk kepada waktu yang hakiki, yang sudah tidak ada batasan. Sering-sering direnungi patokan definisi waktu ini ya. Oh ternyata waktu itu seperti itu. Maka tadi Sayyidina Ali mengingatkan waktu bagaikan pedang. Nah, sekarang kita ngerti. Oh iya, kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang akan mencelakakan kita. Maka gunakan waktu sebaik mungkin agar waktu yang malah menyelamatkan dan melindungi kita. Sampai situ nanti kita lanjutkan B kata qadim dan ajalnya. Wallahu a'lam bishawab.